berikan penjelasan agar orang-orang yang baik tidak tertipu. Kalau dia udah jahat, apapun penjelasan yang kita beri dia tidak akan mau. Orang memang sengaja dipelintir kok. Mereka memang jahat. Mereka kan bayaran. Akun palsu itu ada 150.000 sekali satu grup. Kalau ada 10 grup aja 1,5 juta akun palsu yang setiap hari menjelek-jelekan orang Islam. Karena musuh partai-partai anti-Islam itu ya orang umat Islam. Kalau orang Islam soleh-soleh, partai-partai itu jadi gurem. Supaya partai-partai itu jadi kuat, orang Islam tidak boleh jadi soleh. Harus ya kayak dia gitu. Zina mau, mabuk mau, nggak sembayang, ada duit, judi, begitu. Selagi orang Islam soleh, partai itu tidak akan mau maju, tidak akan bisa maju. Jadi mereka buat begitu. Apakah kita wajib menjelaskan yang sebenarnya? Ya wajib. Begini, hadis Abu Dawud ceritanya begini. Satu hari Rasulullah berjalan dengan ibunda kita Sofiyah binti Hujai. Ini orang Yahudi, tapi dinikahi Nabi, janda. Sofiyah pendek orangnya, kecil pendek. Rasulullah berjalan dengan ibu kita Sofiyah radhiyallahu anha. Tentu kan istri Nabi pakai cadar. Al-Ahzab 59 sudah turun, nggak kelihatan wajahnya. Nabi jalan dengan ibu Sofiyah radhiyallahu anha, dua orang pemuda Islam papasan. Ini Nabi dengan istri, ini pemuda Islam, dua orang papasan. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah lewat beberapa meter, Nabi balik belakang, manggil, sini, kamu berdua sini. Dua-dua balik, labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Ini ibumu Sofia, istri saya. Yang saya bawa ini istri saya. Sofia, ibu kan. Istri Nabi kan ibu kita. Kita nggak boleh kawin sama istri Nabi. Ummahatul mukminin, ibu daripada orang beriman. Jadi supaya kamu tahu ya, ini Sofia istri saya, bukan orang lain. Sahabat yang dua ini langsung, ya Rasul, tidak mungkin dong kami curiga. Masa Rasul bawa perempuan istri orang? Kalau udah bersama Rasul pastilah istri Rasul. Nggak mungkin Rasul ngiring perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah bersabda, setan itu mengalir di dalam tubuh kamu. Saya tidak mau ada fitnah antara kamu dengan saya. Sesungguhnya setan mengalir dalam pembuluh darah. Artinya Pak Rasulullah itu tabayun, memperjelas ini istri saya. Paham? Jadi kita ini kalau punya Facebook, punya Twitter, punya apa semua, kalau kita baca ada ustadz, tidak usah ustadz, ada orang Islam dijelekkan orang dan kita tahu itu tidak benar, maka wajib hukumnya kita membelanya, bukan sunat. Wajib. Kalau kita biarkan, kita nggak bela, kita berdosa. Selain dapat dosa kita, di hari kiamat kita akan dihinakan Allah di hadapan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu hadis Sahih Tabrani itu, man adzilla indahu mu'min falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi adzallahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Apabila ada orang Islam dihina orang di dekat dia dan dia tahu ini sedang dihina dan dia tidak membela orang yang dihina itu, padahal dia mampu untuk membela tapi dia diam aja nggak bela, maka di hari kiamat orang yang tidak membela ini akan dihina Allah di hadapan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nggak tahan kita, makanya harus dijawab. Waktu A.A. Gim ditulisi buku raport merah A.A. Gim, satu direktur saya dari Medan, sahabat akrab saya Harimadia, datang ke kantor saya bawa buku. Ini saya baca raport merah A.A. Gim, tasawuf dalam penjara, MQ dalam penjara tasawuf. Raport merah A.A. Gim, MQ dalam penjara tasawuf. Itu judulnya. Males saya biarin aja itu. Ya udah. Ngapain urusan begitu diurus? Malamnya saya baca. Kurang ajar betul ini orang.
Yang mengarang buku rapor merah nih Abdurrahman namanya. Kurang ajar sekali nih orang. Ibaratnya kambing baru tumbuh tanduk aja nanduk-nanduk gunung batu. Gak sadar dia nanti tanduknya yang patah. Saya lihat ini fitnah banyak sekali nih, bawa-bawa hadis Nabi, ayat Quran diselewengin begini. Paginya langsung saya panggil anak saya, Lukman, kita harus jawab ini buku. Seminggu saya jawab itu. Yang ketik Bukhari asisten saya, rambutnya masih sedengkul itu. Bukhari itu rambutnya sedengkul. Dibawa Lukman ini jaga parkir di pasar rumput, rambutnya sedengkul. Saya bilang, kamu bawa kemari? Iya, dia sholat Pak. Oh, sholat dia Buya. Oh, apa keistimewaan dia? Dia bisa ngetik 10 jari, nggak lihat. Oh, saya bilang kerja sama saya. Kerja. Kita mau nulis buku jawaban atas rapor merah Agim. Seminggu selesai saya jawab. Saya nggak permisi sama Agim, nggak telepon dulu. Bukunya saya jawabkan, saya akan tolong. Ngapain? Orang Rasul sama Allah janji untuk saya, ngapain saya lapor Agim? Tulis aja, selesai, terbitkan. Kaget itu Darut Tauhid. Oh, ada buku. Kok nggak permisi? Artinya kan permisi kan bisa kompromi, biayanya bisa dibantu kan gitu. Nggak perlu. Wong kita bela ini atas perintah Rasul untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Agim. Karena kalau saya tidak bela, di hari kiamat saya dihina Allah di hadapan seluruh makhluk. Saya nggak kenalan sama Agim, nggak jumpai dia, nggak minta biaya, buat aja. Seminggu beres saya jawab itu. 200 sekian puluh halaman, hampir 300 halaman. Jadi bapak semua, saudara semua, pemirsa semua yang lihat acara ini, yang dengar ceramah ini, ketika ada orang Islam dihina orang, kita wajib membelanya. Kalau enggak kita dihina Allah dan berdosa. Apalagi ulama kamu dihina orang. Saya nggak bisa bayangkan orang yang menghina itu kayak mana di hari kiamat nanti. Yang nggak membela saja dihina sehina-hinanya begitu. Bagaimana yang menghina orang Islam? Bagaimana yang menghina ulama? Luhumul ulama mahmus. Itu daging ulama beracun. Nanti mati bengkok kamu. Baru tahu. Begitu ya.